Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Purnama akan menjelaskan tentang perkembangan hardware komputer. Hardware adalah semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Perkembangan hardware komputer adalah sebuah evolusi dari alat pengolahan data. Berikut adalah perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, Advanced, dan Exact. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk mengganti tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai awal 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Generasi keempat yaitu tahun awal 80-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Generasi kelima, generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Jenis-jenis dan contoh hardware. Yang pertama yaitu input device. Input device atau perangkat masukan merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data. Beberapa contoh hardware yang termasuk dalam input device yaitu mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan kursor. Keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer. Webcam, yaitu alat bantu komunikasi pada saat melakukan video call. Scanner adalah alat yang digunakan untuk merubah teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital atau untuk diolah di komputer. Yang kedua itu proses device. Proses device atau pemroses merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam proses device yaitu VGA, berfungsi untuk mengolah informasi berupa data grafis. RAM berfungsi untuk menentukan kecepatan akses komputer. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. Yang ketiga yaitu output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti user. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam output device yaitu printer. Printer berfungsi untuk mencetak informasi atau data yang dihasilkan. Monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan informasi baru yang telah diproses sebelumnya, sehingga pengguna dapat melihatnya. Speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Yang keempat itu storage unit. Storage unit atau perangkat penyimpanan merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam storage device yaitu hard disk internal, berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di dalam komputer. Hard disk eksternal, berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Salah satu jenis hard disk eksternal yaitu flash disk. Yang kelima yaitu peripheral. Peripheral atau perangkat tambahan merupakan komponen hardware yang membantu komputer dalam pemroses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam peripheral yaitu modem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.